Pengertian skala pengukuran. Secara umum, skala pengukuran merupakan sarana untuk menentukan panjang pendek interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Salah satu cara agar bisa mengetahui panjang pendek interval yang dapat dilakukan dengan melakukan alat pengukuran. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Jenis-jenis skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala internal, dan skala rasio. Macam-macam skala pengukuran data dalam penelitian. Yang pertama yaitu adalah skala nominal. Dikatakan sebagai skala nominal adalah skala pengukuran yang cukup sering digunakan karena skala pengukuran ini bentuknya paling sederhana. Skala nominal cocok digunakan untuk penelitian mencari pengkategorian saja. Tanda skala nominal adalah mutuality eksklusif, di mana setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Selain itu, skala nominal tidak memiliki aturan yang struktur. Dengan kata lain, aturannya abstrak. Berikut adalah ciri dari skala nominal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, tidak dijumlah bilangan pecahan. Yang kedua, tidak memiliki ranking. Yang ketiga, tidak memiliki nol mutlak. Yang keempat, angka hanya sebagai label saja. Yang kelima, tidak memiliki ukuran yang baru. Dan yang terakhir, menggunakan statistik non-parametrik. Skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan skala nominal. Skala ordinal pengkategorialisasinya digunakan berdasarkan urutan terendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Skala ordinal dari segi pengkategoriannya saling memisah. Dari segi kategorisasi data dibuat berdasarkan karakteristik khusus. Sedangkan untuk kategorisasi data disusun berdasarkan pada karakteristik. Ciri-ciri skala ordinal memiliki 3 ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu data saling memisah, data bersifat logis dan memiliki aturan, dan yang terakhir kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Yang keempat yaitu adalah skala rasio. Definisi skala rasio merupakan skala pengukuran data dalam penelitian yang sering digunakan untuk membedakan, mengurut, dan membandingkan data. Skala rasio adalah skala paling tinggi dibandingkan 3 jenis skala yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk lebih simpelnya, berikut ciri-ciri skala rasio yang bisa digarisbawahi. Yang pertama, data bersifat saling memisah. Yang kedua, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Yang ketiga, yaitu kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Skala pengukuran dalam penelitian. Jika macam-macam skala pengukuran data ada 4 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ada 4 juga skala pengukuran dalam penelitian yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama yaitu ada skala Likert. Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok seseorang mengenai fenomena sosial. Skala Likert dalam penelitian tentang fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang diukur akan dijabarkan menggunakan indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak ukur yang baik, yang bersifat variabel atau positif dan sifatnya unvariable atau yang bersifat negatif. Yang kedua yaitu adalah skala Goodman, merupakan skala pengukuran yang tipe penelitiannya akan mendapatkan jawaban yang tegas, yaitu jawaban iya atau jawaban tidak, jawaban benar atau jawaban salah, jawaban pernah atau jawaban tidak pernah. Data yang diperoleh pada skala Goodman ini berupa data interval atau rasio, dikotomi atau dua alternatif. Perbedaannya dengan skala Likert terdapat pada intervalnya. Jika skala Likert intervalnya 1, 2, 3, 4, yakni sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Sementara ini skala Goodman yakni hanya pada interval setuju atau tidak setuju. Penelitian pada skala Goodman ini bisa dilakukan bila peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap permasalahan yang jadi pertanyaan. Yang ketiga yaitu adalah skala semantik diferensial.
Skala pengukuran dalam penelitian selanjutnya adalah skala semantik diferensial atau semantik diferensial. Artinya skala ini bisa digunakan untuk mengukur sikap, akan tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist, melainkan tersusun dalam suatu garis kontinu yang jawaban paling positif berada di bagian kanan garis dan jawaban sangat negatif di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh dalam skala ini adalah data interval. Artinya skala ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki orang yang berbeda-beda. Yang terakhir ada skala rating. Skala terakhir adalah skala rating atau penilaian yang diperoleh melalui data kuantitatif atau angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Sama seperti skala yang lainnya, dalam skala rating ini responden akan memilih salah satu jawaban kuantitatif yang sudah disediakan. Sifat dari skala rating adalah fleksibel dan tidak hanya bisa dipakai untuk mengukur sikap, tetapi juga bisa digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lingkungan. Misalnya skala untuk mengukur status sosial, status ekonomi, kemampuan, dan lain sebagainya.